Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah adik-adik semuanya, kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan hari ini kita bisa gunakan untuk belajar bersama pada mata kuliah kajian teks Arab. Pada pertemuan hari ini marilah sebelum kita memulai dengan kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya ada banyak pertanyaan terkait dengan teknis atau prosedur presentasi mata kuliah kajian teks Arab. Pada intinya teknik atau presentasi mata kuliah kajian teks Arab ini adalah praktek dari ilmu alat yang adik-adik sudah pelajari dan diimplementasikan pada kajian teks Arab ini di kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning. Khususnya kita fokuskan pada kitab Fathul Mu'in maupun kitab Fathul Wahhab. Pada intinya ada beberapa tahapan. Yang pertama dalam presentasi adalah satu, menulis teks Arab tersebut, kemudian memberikan harokat, kemudian membaca makna ala pesantren, kemudian dianalisis nahwu maupun sorofnya, kemudian diidentifikasi kosakatanya, diterjemahkan dan disyarahi. Kita lanjutkan yang menulis ya. Ini salah satu contoh tulisan ya yang kita copy langsung dari kitabnya ya, di kitab Fathul Mu'in ya, tentang bab sholat. Saya coplek tentang bab sholat sedikit ya, sangat sedikit sekali, karena memang teksnya tidak terlalu yang saya pilih memang sangat sedikit, sehingga nanti harapannya dengan sedikit ini adik-adik bisa sedikit banyak punya gambaran terkait dengan bagaimana presentasinya, lengkap dengan harokat ya, mulai awal ini sampai akhir ya. Perhatikan harokat akhirnya ini nanti juga harus dilengkapi dengan baik, karena ini nanti berhubungan ya dengan i'rab maupun nahwunya. Kemudian selanjutnya adalah membaca makna. Selanjutnya adalah praktek membaca dengan makna Jawa ya. Kita coba ya tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ayyahadha, menyimpan lafadz hadza utawi iki iku ya, iku bab ai fi bayanis sholati ya, utawi iki iku bab ya ing dalem ya, nerangaken salat. Hiya yo salat, hiya utawi ya salat, syar'an hale makna syarah utawa ing dalem makna syarah, iku aqwalun ya, iku aqwalun piro-piro pengucap, wa af'alun lan piro-piro penggawean, makhsusotun kang
den tentu ake ya. Muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan bacaan takbir. Mukhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam ya. Saya ulangi lagi, babu sholati ayahada, babu sholati utawi iki iku bab ing dalem nerangake sholat. Iya yo utawi sholat syar'an hale ing dalam syara, mana syara iku aqwalun pira-pira pengucap, wa af'alun lan pira-pira penggawean, makhsusatun kang den tentuake, muftatahatun kang den kawiti, bitakbiri kelawan takbiratul ihram, mukhtatamatun kang den pungkasi, bitaslimi kelawan maca salam. Oke, kita lanjutkan pada analisis lafadz babu sholati ya. Lafadz babu sholati ini adalah susunan idhofah, yang mana lafadz pertama di dhamma, dua-duanya adalah isim, yang kedua adalah di kasroh, dan biasanya juga dikasih alif lam lafadz yang kedua. Kemudian i'rabnya adalah ibra'rofa, tandanya dhamma karena berupa isim mufrad. Sedangkan lafadz as-sholah ya, i'rabnya adalah jar ya, i'rabnya adalah jar berharokat kasroh ya, karena isim mufrad menjadi mudhof ilaih. Kemudian lafadz hiya syar'an ya, ia merupakan dhamir ya, ia merupakan dhamir mabni fathah, kedudukannya sebagai mubtada ya. Sedangkan lafadz syara ini adalah dibaca nasab dengan nazak khafid ya, membuang huruf jarfi. Selanjutnya adalah lafadz aqwalun wa af'alun. Lafadz aqwalun adalah khobar ya dari lafadz hiya, kedudukannya sebagai khobar ya, i'rabnya i'rab rofa, tanda rofanya berupa dhamma ya, karena jamak taksir illah. Kemudian huruf wawunya adalah huruf atof ya, mabni fathah wa. Kemudian af'alun adalah berkedudukan sebagai ma'tuf pada ma'tuf alai. Ini ma'tuf alai, ini adalah ma'tuf yang wawunya adalah huruf atof. Jadi ketika ada ma'tuf dan ma'tuf alai, maka keduanya harus sama i'rabnya. Kemudian lafadz makhsusatun ya, merupakan na'at ya, na'at ya dari lafadz aqwalun wa af'alun ya. I'rabnya adalah i'rab rofa ya, mengikuti man'utnya, tandanya adalah dhammah karena isim mufrad. Kemudian muftatahatun merupakan na'at juga dari lafadz aqwalun wa af'alun. I'rabnya i'rab rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Sedangkan huruf ba-nya ini ya, huruf ba-nya ini adalah huruf jar mabni kasroh. Kemudian at-takbiri ya, ini adalah isim mufrad majrur ya, berupa kasroh, dijarkan karena kemasukan huruf ba. Kemudian mukhtatamatun ya, mukhtatamatun ini sama dengan muftatahatun, ini termasuk adalah na'at ya, ya na'at dari lafadz aqwalun wa af'alun. I'rabnya i'rab rofa ya, tandanya dhammah karena isim mufrad, bitaslimi adalah jar majrur
ba adalah huruf jar, at-taslimi majrurnya i'rabnya jar karena kemasukan huruf ba. Kemudian analisis sorofnya ya. Analisis sorofnya yaitu misalkan di sini saya cuplik saja sedikit ya. Syar'an itu berupa masdar ya, dari lafaz dari wazan syara'a yashra'u syar'an. Ini masdarnya ini ya. Aqwalun adalah jam'ul qillah ya, jamak qillah dari wazan qala yaqulu qaulan. Qaulun ya, jamaknya adalah aqwalun. Qaulun ucapan satu, aqwalun beberapa ucapan. Af'alun juga sama dengan aqwalun ya, jamak qillah itu ada beberapa wazan jamak qillah termasuk juga wazan af'alun ya, dari wazan fa'ala yaf'alu fa'lan kemudian menjadi fi'lun ya, jamaknya adalah af'alun. Lafaz makhsusatun adalah isim maf'ul ya, ismul maf'ul wazannya dari khosso ya, khusso khususun wadzaka makhsusun ya, wadzaka makhsusun ini mudzakkar ketika ditambahi ta menjadi muannas. Kemudian sama juga muftatahatun, ini juga isim maf'ul ya, dari wazan iftataha yaftatihu iftitahan wadzaka muftatahun ya, ini mudzakkar kemudian ditambahi ta marbutoh menjadi muannas. Istilahnya adalah kemudian lafaz at-takbir ya. Lafaz at-takbir adalah masdar dari wazan kabbaro yukabbiru takbiron, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ini masdarnya takbiron ya. Kemudian dikasih al maka tanwinnya hilang menjadi at-takbiru. Mukhtatamatun ini juga sama dengan muftatahatun dan makhsusatun, ini menjadi isim maf'ul dari ikhtatama ikhtatimu ikhtitaman wadzaka mukhtatamun ya. Kemudian at-taslim termasuk masdar dari lafaz sallama yusallimu tasliman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu sedikit banyak analisis terkait dengan sorofnya sehingga kita tahu betul bentuk dari lafaz itu apakah dari masdar, apakah dari maf'ul, apakah dari fi'il madhi dan seterusnya. Kemudian kosakatanya misalkan di sini as-sholatu bimakna, kosakatanya misalkan di sini as-sholatu ya, maknanya adalah sholat, kemudian aqwalun adalah beberapa ucapan, af'alun beberapa perbuatan, mahsusotun yang telah ditentukan, muftatahatun yang telah dibuka, bitakbiri dengan bacaan takbiratul ihram, mukhtatamatun yang diakhiri, bitaslimi dengan bacaan salam. Ini adalah salah satu contoh. Adik-adik bisa nanti tidak urut seperti ini, bisa dipilih lafaz-lafaz yang betul-betul berkaitan dengan muamalah atau lafaz-lafaz yang mungkin adik-adik anggap penting. Kemudian diterjemahkan ya seperti ini ya terjemahnya. Saya kira untuk terjemahan bisa diambil di beberapa kitab terjemah yang sudah diterbitkan oleh penerbit ya, baik itu di kitab Fathul Qorib maupun di kitab Fathul Mu'in. Kemudian untuk syarahnya ya, untuk syarahnya adik-adik bisa mengembangkan kaitannya dengan pengertian tadi tersebut, misalkan ditambahi dengan dalil hadis maupun dalil Quran yang lain. Misalkan di sini tentang pengertian sholat tadi ya, pengertian sholat misalkan
kita tambahi, sholat merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam baik sunnah maupun wajib sesuai dengan tata cara petunjuk Nabi Muhammad, berupa ucapan seperti halnya bacaan suratul Fatihah, kemudian berupa perbuatan seperti halnya rukuk, sujud, ya, yang mana semuanya itu telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian sholat ini diawali dengan bacaan takbiratul ihram. Dalam hal ini adalah bacaan takbir Allahu Akbar, dan diakhiri dengan bacaan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga tidak diperkenankan bagi musolli atau orang sholat membaca takbir maupun salam itu dalam bahasa yang lain selain bahasa Arab. Dan yang paling terakhir, bagi musolli wajib untuk memenuhi rukun sholat, baik rukun kolbi hati seperti halnya niat, ataupun rukun qauli seperti halnya takbir, Fatihah dan seterusnya, ataupun rukun fi'li seperti halnya rukuk, sujud dan seterusnya. Saya kira itu untuk materi kajian teks Arab ini. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan gambaran kepada adik-adik bagaimana presentasi tentang teks Arab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.